Hai Revoniers, welcome teman-teman semua. Apa kabarnya malam hari ini? Boleh dong diramein lagi nih kolom live chat-nya. Apakah masih pada semangat untuk mengikuti sesi mini course di malam hari ini? Semoga masih pada semangat ya teman-teman semua. Oke deh, aku komennya agak delay, jadi nggak apa-apa, diramein aja kolom live chat-nya, teman-teman. Aku buka dulu ya untuk sesi malam hari ini. Kita akan ada apa sih sesinya? Ada yang udah tahu? Mungkin ada yang udah lihat-lihat agenda gitu. Hari ini kita akan ada sesi sharing session with industry leaders, teman-teman. Nah, kira-kira akan sama siapa? Jadi aku kenalkan terlebih dahulu ya speaker kita di malam hari ini nih, teman-teman. Ada Mbak Indah Tamimah, beliau adalah copywriter yang ada di Bank Jago. Di sini adakah yang, tertarik gitu ya sama dunia copywriting atau pengen jadi copywriter juga gitu? Semoga dari sesi hari ini teman-teman bisa dapat ilmu baru, bisa, apa namanya, yang bermanfaat untuk karir teman-teman ke depannya juga. Oke? Udah pada semangat? Nah, biar nggak berlama-lama lagi langsung aja kayaknya aku serahkan sesinya ke Mbak Indah. Silakan ya, Mbak. Sebelumnya, kenalan dulu nih aku nih. Aku Indah, aku copywriter, dimulai dari tahun 2017 ya, aku, intern jadi content writer dulu di agency, terus kemudian tahun 2017 bekerja beneran akhirnya jadi copywriter juga, di agensi iklan juga itu, DM Pratama, dia itu ATL Agency. Lalu tahun 2018 aku pindah ke, agensi digital namanya Allrange, sebagai content manager di sana selama 2 tahun. Kemudian udah 2 tahun kerja kayaknya pengen ke client side deh, akhirnya aku pindah ke, sebuah bank juga, Bank Neocommerce itu tahun 2020 sampai 2021 dan akhirnya pas tahun 2021 sampai sekarang aku pindah ke Bank Jago dan nyaman. Dan sampai sekarang masih bekerja di Bank Jago gitu. Nah, teman-teman tadi kan aku pengen, apa namanya, pengen jelasin mengenai creating powerful content strategy framework ya. Gimana sih kita bikin, konten strategi yang kira-kira tuh bisa, bukan hanya menarik perhatian orang, tapi juga tahu tentang brand kita itu siapa, tentang apa yang kita jual, dan bahkan kalau bisa tuh kita punya bonding tersendiri dengan audiens-audiens kita gitu. Oke, jadi seperti yang kita tahu setiap bisnis needs a content strategy gitu, apalagi sekarang kayaknya semua bisnis hampir go digital semua ya, maksudnya sampai ke UMKM pun udah bukan hal yang, apa ya, bukan hal yang, ini ya, maksudnya sangat wajar sekali kita lihat kayak ayam geprek punya Instagram, kayak gitu-gitu, dan menurutku itu, suatu hal yang sangat bagus gitu, karena sekarang kan berarti kan batas-batas itu tuh udah nggak ada lagi ya, kayak semua orang kalau misalnya dia ngerti, dia niat gitu ya maintain-nya, bisa bisa masarin bisnisnya di dunia yang tidak ada batas ini, gitu. Oke, nah sebagai seorang profesional nih, hal pertama ketika kita mau bikin, konten strategi, kita juga harus pertama ya harus tahu siapa target audiensnya gitu. Ada, eee, apakah apakah mereka usianya berapa, terus juga, kekuatan ekonominya di mana, kayak gitu. Biar kita nggak salah nanti, approach-nya ke mereka tuh seperti apa. Dan juga kita harus tahu juga nih ada yang namanya buyer's journey gitu. Jadi ketika seseorang mengenal sebuah brand, inilah journey-nya dia. Berawal dari awareness dulu nih teman-teman ya. Di awareness ini, itu benar-benar yang kayak, pertama kalinya orang tertarik atau ngeh ada brand, misalnya ada brand namanya Bang Jago, kayak gitu kan. Itu pertama kali mereka cuma aware gitu, terus setelah aware, ada namanya interest gitu, tertarik gitu kan kayak, ada Bang Jago punya apa nih, kayak gitu. Nah, untuk di 2 fase awal ini nih, aware dan interest, ini ada beberapa, output atau misalnya konten-konten yang digunakan untuk menarik orang-orang ini, ada blog artikel, kalau kita lihat ads-ads baik di YouTube ataupun misalnya di Live kayak gitu. Ada video, ada sosial media, terus misalnya banner-banner ads gitu atau infografik-infografik gitu. Nah, kemudian untuk menarik interest, kita punya blog, terus juga ada FAQ kayak gitu kan biasanya kalau misalnya kita buka website, kita lihat nih FAQ-nya apa aja sih yang biasanya orang-orang tanyain kayak gitu. Bisa juga lewat webinar, targeted ads, atau promo or giveaway gitu. Nah, setelah tertarik, pengen nih orang-orang kayak gimana, ini yang di sini nih free trial nih biasanya nih, yang kayak cobain 7 hari gratis atau seperti apa kayak gitu. Kemudian abis itu action. Action ini nih ketika orang-orang sudah mengambil, oke, gua download, terus kayak nyobain segala macam, abis itu ngeliatin review-reviewnya di App Store, kayak gitu. Terus kayak di forum-forum, misalnya kayak yang emang di, biasanya kan tuh ada tuh misalnya kita Google ya langsung ya kayak
Bank Jago aja, terus kan nanti kelihatan ya siapa aja, bagaimana nih pendapat orang-orang mengenai bank ini gitu. Habis itu setelah kita udah action, udah install, udah nyobain segala macam, baru deh kita masuk ke tahap loyalty. Loyalty ini di sini orang-orang yang memang sudah menggunakan gitu. Makanya untuk agar orang-orang ini stay loyal gitu kan, tetap pakai Bank Jago terus, ya kita ada namanya refer program, survei, event, ada bundles juga, ada social media, ada juga newsletter yang bisa di email-email gitu. Nah, makanya kan ini kan kompleks ya, tapi sebenarnya tuh sangat simpel gitu. Dari ibarat orang pacaran mah dari kenalan dulu, terus PDKT, terus akhirnya jalan sekali dua kali sampai akhirnya jadian, dan ketika jadian itu gimana sih kita maintainnya agar terus hubungannya long last gitu, nggak tiba-tiba ghosting atau tiba-tiba spill di Twitter gitu kan. Inilah kayak journey, inilah ibarat hubungan yang harus kita jaga sama baik calon ataupun audiens kita gitu. Nah, kemudian kalau balik lagi ke konten strategi gitu ya, apa sih strateginya untuk membuat good content gitu? Ayo kita coba lihat brand-brand yang ini menurutku ya, yang menurutku memiliki good content. Ini yang pertama, mungkin teman-teman juga banyak yang follow di sini, ada Netflix ya. Brand with good content adalah brand yang punya strong persona gitu. Kita tahu banget persona miminnya Netflix di Twitter, di Instagram, semuanya tuh sama gitu, nggak beda-beda ngomongnya. Dan mereka tuh udah seperti temen gitu kan, yang kayak temen, karena personanya dia tuh adalah sebagai orang dalam yang ngasih tahu ada apa nih di Netflix gitu. Makanya dia bisa nih bikin caption cuma pakai emoji 2 biji gitu kan. Terus kayak pakai kata-kata kayak gedek gitu. Itu kan sebuah kata yang mungkin itu lebih dari casual gitu, yang emang bahasanya tuh bahasa sehari-hari banget gitu. Mungkin aku juga kayak maksudnya di kantor jarang ngomong gedek gitu ya. Tapi ini tuh bener-bener bahasa rumahan yang ngerasa kita tuh deket sama si miminnya ini gitu. Terus juga kayak ya ini contoh lainnya di Twitter, mentang-mentang udah terlatih ngurus 6 bocah gitu. Padahal dia lagi promoin filmnya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat sendiri pun dia juga punya brand apa namanya yang kayak konten-konten yang langsung gitu, yang memang promo film ini gitu tanpa adanya bungkusan-bungkusan ini ya. Tapi personanya Netflix kita tuh udah tahu gitu, bahkan kayak misalnya logonya ditutup kita udah tahu itu yang ngomong Netflix kayak gitu. Jadi itulah kekuatan sebuah persona, sebuah brand gitu ya. Terus yang kedua, Aqua. Ini menurutku mereka keren banget karena mereka jualan air, guys. Tapi orang langsung tahu ini tuh Aqua gitu. Padahal kan ya kalau kita lihat air putih tuh, jualan air putih tuh susah banget gitu, karena ya air putih gitu kan, kayak USP-nya pun air putih gitu. Tapi dia bisa diingat orang dan sampai jadi top of mind-nya orang karena apa? Dia konsisten dan clear ketika mengkomunikasikan sesuatu. Aqua selalu main di ranah dehidrasi, apapun kampanye mau dari ada Aqua atau Aqua dulu. Mereka tahu pain points-nya audiensnya tuh adalah dehidrasi gitu. Mereka nggak main di ranah seru minum Aqua, atau mereka nggak main di ranah yang bold seperti iklan rokok gitu, misalnya kayak minum Aqua aku bisa menggapai mimpiku. Mereka nggak situ, mereka cuma sesimpel dehidrasi. Mau apa namanya, atlet main bola atau ibu-ibu menyusui, semuanya dehidrasi dan semuanya butuh cairan. Di situ Aqua bermain di ranah itu, dan itu yang konsisten bertahun-tahun di-build sampai sekarang, sampai akhirnya orang dengar kata dehidrasi mereka ingat Aqua kayak gitu. Dan teman-teman boleh di ini ya, jangan disamakan antara brand message dengan campaign message gitu. Jadi kalau kita lihat kan seperti yang aku bilang, Aqua tuh dulu ada yang kayak ada Aqua, atau yang kayak Aqua dulu, atau pas Ramadan Aqua apa gitu. Itu kan berbeda-beda ya. Tapi tetap esensi atau kayak satu keyword yang mereka own adalah dehidrasi, dan itu apapun campaign-nya mereka tetap pakai keyword itu. Dan itu yang bikin dan itu yang bikin kekonsistenan, itu yang bikin orang-orang ingat mereka dan jadiin top of mind gitu. Oke, yang ketiga, kalau tadi aku ngomong banyak contoh-contohnya yang konten Instagram ya, ini aku ngambil adalah apa namanya, majalah gitu. Brand with good content adalah brand yang benar-benar tahu apa yang audiensnya butuhkan. Di sini aku ambil contoh Garuda Indonesia ya. Kenapa aku bilang mereka sangat tahu apa yang mereka butuhkan? Ini majalah hanya bisa ditemukan di either di launch Garuda atau di kursi-kursinya ya. Kenapa aku bilang tahu apa yang audiensnya butuhkan? Karena posisi orang-orang yang saat sedang naik atau sedang menunggu itu adalah mereka-mereka yang
memang tidak ngapa-ngapain, tapi mereka mau berpergian gitu kan, entah untuk bisnis trip atau mengunjungi orang tuanya atau bahkan liburan gitu ya. Dan di sini yang dikasih kontennya adalah eh, rekomendasi tempat-tempat untuk berpergian gitu dari spa sampai ke villa-villa kayak gitu kan. Yang mungkin nanti ketika mereka turun, mereka akan ke sini gitu. Jadi mereka tuh Garuda Indonesia ini benar-benar tahu nih apa yang harus gue kasih ke orang-orang yang mau berpergian gitu kan. Mereka nggak tiba-tiba ngasih tips memasak gitu kan, atau kayak ya bisa aja mungkin tips memasak saat berpergian mungkin ya. Cuma mereka emang stick berpergian gitu, apa yang dibutuhkan customer-nya, dan pada saat itu mereka sedang gabut karena mungkin sebelumnya juga kan tidak boleh nyalain handphone di dalam apa namanya pesawat ya, walaupun sekarang bisa nonton film ya, tapi masih banyak juga yang akhirnya ngambil majalah ini untuk baca gitu, kayak oh ternyata oke juga ya nih, nanti kalau gue turun gue ke tempat ini gitu. Dan ini branding yang sangat bagus dari Garuda Indonesia gitu. Jadi sebenarnya apa brand yang punya konten strategi yang bagus? Menurutku adalah brand yang bisa nge-build karakter mereka dan akhirnya membedakan mereka dengan kompetitor-kompetitornya kayak gitu. Jadi kayak baik mereka industrinya air minum, banking, atau Zumba gitu. Tapi kalau misalnya orang tahu brand itu berkarakter, mereka pasti bisa 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 naik gitu ya, bisa jadi kayak misalnya mau Zumba, aku ke Indah Zumba gitu, karena Indah Zumba asik banget misalnya gitu kan. Kalau misalnya aku mau apa namanya, mau nabung, oh di Bank Jago aja karena life centricity gitu, aku bisa nabung bersama pacar gitu kan. Itu sebuah pembeda yang akhirnya kalau mau nabung sama pacar Bank Jago aja kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak ada satu hal yang bisa membedakan di antara kompetitornya gitu. Walaupun mungkin USP-nya atau misalnya yang ditawarkan produknya sama, tapi seharusnya image yang kita bangun itu bisa berbeda, yang akhirnya orang tahu kenapa harus memilih produk kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin karakter gimana tuh? Pertama, ini harus ditanyain. Ketika brand kamu menjadi seseorang seperti apakah dia gitu? Apakah dia seorang teman, seorang guru, seorang yang inspiratif gitu, kayak misalnya yang ngomongnya selalu motivasi-motivasi kayak gitu. Itu kamu yang tentuin sendiri, kayak misalnya Bang Jago kita pengen dikenal sebagai everyday hero, makanya kita selalu ngomongnya sebagai teman, tapi kita juga bisa ngasih solusi kayak gitu atas pertanyaan teman-teman kita sepergaulan gitu. Tapi kita tidak mau menggurui orang-orang yang bertanya sama kita, karena kita peer kan, sama-sama teman gitu. Kita bukan misalnya seorang financial planner yang memang harus didengarkan dengan banyak teorinya, kita nggak kayak gitu. Kayak butuh apa, misal kayak apa namanya, kalau lihat di sosial medianya pun kita ngomongin kayak ya baru tanggal 15 udah habis, kita juga gitu kok di Bank Jago kayak gitu-gitu. Jadi kita pun tidak ngejudge gitu, tapi somehow kita kadang-kadang kita juga menertawai keadaan seperti selayaknya teman kalau lagi dilanda kesulitan, tapi kita juga nggak lupa kasih solusi kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau bikin sebuah persona, itu yang harus cari adalah bagaimana mereka bagaimana brand kamu ngomong, bagaimana brand kamu ngerespon, dan bagaimana yang akan dipikirkan sama audiensnya gitu. Jadi kayak yang pertama tuh language-nya dulu yang ditentuin. Kalau misalnya kamu mau bikin sebuah brand yang inspiratif gitu ya, misalnya kayak motivasional gitu, misalnya seperti brand-brand rokok, mungkin kamu akan pilih bahasa yang bold gitu, bahasa yang casual tapi tidak nyeleneh dan bisa memberikan inspirasi ke orang gitu. Terus konteksnya juga mungkin nggak witty gitu, konteksnya bukan lagi kayak selebeo kayak gitu, atau kayak misalnya Citayam Fashion Week kayak gitu. Mungkin kalau kamu inspiratif, kamu nggak ambil konteks ke sana kayak gitu kan. Terus kayak dominant traits-nya kayak gimana nih? Apakah brand kita itu mau dikenal sebagai brand yang humble atau brand yang der kayak gitu, yang kalau orang lihat tuh langsung apa ya, langsung kayak wah keren banget gitu, yang apa namanya, kayak bold kayak gitu. Itu juga harus dilihat sih apa traits-nya tuh sebagaimana, mau kayak gimana kayak gitu. Terus kemudian kita juga ini lumayan menolong ya untuk biar brand kita dikenal sama orang gitu, kita punya signature. Ini nggak semuanya harus, cuma ini formula ini lumayan membantu beberapa konten untuk diingat orang. Kalau teman-teman tahu,
ini ada PNG, dia mau kayak gimana pun kontennya gitu, tapi storytelling-nya dia tuh punya signature gitu tentang kasih ibu yang bisa nge-empower anaknya sampai sampai jadi best version dari anaknya itu sendiri gitu. Ini di sini mungkin waktu itu pas lagi Winter Olympics kalau nggak salah. Terus yang kedua signature pun nggak hanya dari storytelling, lain aja kayak gini, Line Today gitu ya. Kayak Line Today kita tuh tahu walaupun sekarang udah nggak ada gitu ya. Ini aku nggak ngomongin logo, tapi kita tahu formatnya Line Today itu seperti apa kayak gitu. Dari format headline-nya kayak geger kayak gitu-gitu, atau bahkan kayak format yang kayak frame-nya terus ada foto di tengahnya, terus bawahnya ada headline-headline yang menendang, menonjok, jedar-jeder kayak gitu. Nomor 5 membuat kamu geleng-geleng, itu kan Line Today banget kan. Teman-teman juga bisa kok bikin signature headline seperti itu kayak gitu. Terus kalau mungkin kayak banyak juga ya akun overheard gini dan semuanya sama kan ya. Kayak hanya template putih kosong terus ada kutip, ada quotes-quotes-nya atau obrolan-obrolan yang kedengeran gitu, nggak sengaja didengar atau emang kita nguping gitu ya. Tapi orang tahu ketika melihat ini, oh itu adalah overheard gitu, walaupun hanya tulisan gitu. Tapi mungkin ketika overheard itu keluar pertama kali, konsep overheard itu keluar pertama kali, itu menjadi sesuatu yang lumayan eye catching gitu, karena di saat semua orang di kolom Instagram itu foto cantik-cantik, bagus-bagus, apa namanya, makanan bagus-bagus segala macam, estetik, dia cuma keluar dengan background putih dan tulisan, dan orang langsung tahu oh itu overheard gitu. Kalau kita ngomongin seperti ini, kita juga banyak yang sekarang mungkin ada kayak menjadi manusia, nanti kita cerita tentang hari ini gitu, even font-fontnya tuh kita tahu bahwa tanpa kita ngelihat logonya, oh ini tuh yang lagi ngomong siapa kayak gitu. Nah ini mungkin teman-teman juga boleh nih mulai mencari kira-kira apa ya yang bisa jadi signature aku nih kayak gitu, dan juga brand aku yang kira-kira orang bisa tahu kalau misalnya ini adalah konten yang aku keluarkan kayak gitu. Nah, terus kemudian ini ada 3 steps to build a content creation framework ya. Sorry itu tadi harusnya bukan 5. Yang pertama itu ngekonsepin konten gitu ya. Terus kedua determine timeline, terus ketiga kita bikin workflow. Kita mulai dari yang pertama dan lumayan agak tricky ya, karena ini mungkin yang paling penting saat bikin konten. Jadi gimana sih ngekonsepin konten? Ini aku bikin sebuah konten concepting house. Mungkin bisa kalau misalnya teman-teman udah tahu sebelumnya ada juga yang namanya konten pilar gitu ya. Tapi ini aku pengen nge-breakdownin sampai jadi sebuah house gitu ya. Jadi yang pertama ketika kita mau ngonsepin konten, secara keseluruhan nih ibaratnya kita mau bikin rumah buat Instagram kita, maka rumah itu akan jadi seperti apa ya. Jadi pertama kita tentuin dulu objektifnya, apa atau tujuannya, apa aja yang pengen aku achieve dari akun Instagram ini kayak gitu. Kemudian setelah kita menemukan apa aja yang mau kita achieve dari akun Instagram ini, misal kayak gue pengen nge-educate orang, gue pengen engage sama orang-orang, pengen juga kayak ngasih promo ke orang-orang dan segala macamnya, itu bisa kita taruh di objektif gitu. Dan objektif ini tentu bisa lebih dari satu ya teman-teman ya, karena kita bisa lihat sendiri kalau sosial media sendiri kan itu kayak udah multifungsi banget ya, bahkan bisa jadi apapun gitu sekarang. Bahkan chat DM aja tuh bisa jadi konten gitu. Terus yang kedua adalah content type. Apa sih tipe-tipe konten seperti apa aja yang mau kita masukin di sana untuk nge-achieve tujuan atau objektifnya itu. Dan yang terakhir yang paling vital nih teman-teman adalah siapa? Kita mau ngomong sama siapa kayak gitu. Target audiens kita siapa di sosial media ini. Dan target audiens itu tuh bisa lebih dari satu jenis orang ya, atau satu tipe orang ya. Kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan disamakan gitu, karena biasanya tuh mereka punya pain points atau apa namanya, punya kesulitan dan juga punya aspirasi yang berbeda-beda. Misal contoh, aku jual minuman ini nih, minuman diet gitu ya. Aku nggak bisa tuh ngomong cuma kayak, oh target aku adalah orang gendut, nggak bisa kayak gitu. Aku juga gendut, tapi aku yang gendut dan teman aku yang gendut, pasti beda kan ininya, apa namanya, kebutuhan kita atau cara kita melihat diet itu sendiri gitu.
Oke, biar nggak bingung, aku langsung kasih contohnya ya teman-teman. Ini sampel aja ya, aku coba ceritanya nih kita jadi tim kreatifnya Netflix Uzbekistan tahun November 2028. Misalnya Netflix pengen punya, ada 4 tujuan Netflix membuat sosial media gitu. Pertama, ya of course buat kenalin film-film baru. Terus yang kedua, gue pengen deh ini nih jadi media buat orang dalemin industri perfilman, boleh-boleh aja gitu. Terus yang ketiga, bikin audiensnya makin akrab dengan brandnya, ya boleh aja gitu. Terus yang keempat, tujuannya adalah untuk ngajakin orang-orang upgrade kayak gitu, pakai nontonnya jadi yang biasa single jadi family kayak gitu bisa aja. Nah, content type itu adalah angle yang pengen aku kasih kayak gitu di sini. Aku bisa aja nih menyampaikan konten-konten ini dengan 3 cara, ada yang informatif, ada yang entertaining, ada yang eye opening. Informatif itu aku ngasih info-info tentang apapun itu, kayak dari film terbaru, dari fun fact industri perfilman kayak gitu kan. Dari informasi paket pun bisa aku kasih di sini. Entertaining mungkin aku bisa pakai memes, aku bisa pakai jokes-jokes cringe bapak-bapak juga bisa-bisa aja gitu. Eye opening aku kasih sebuah fakta yang ketika orang ngelihat orang langsung jeder, oh ternyata begini ya gitu. Itu pun jadi satu hal yang bikin orang tuh ngeliatin sosial media ataupun konten kita terus ya, atau bahkan dia bisa turn on notification. Nah, ini yang aku bilang target audience itu harus dibedain karena pasti nanti kontennya berbeda kan ketika kamu bikin konten buat satu orang yang ini dengan yang ini beda nih. Jadi kalau misalnya ini ceritanya aku di brand timnya Netflix, aku akan bikin 5 ini. Pertama di Explorer gitu. Ini siapa? Ini orang-orang yang hobi banget nyari atau ngulik tontonan baru. Ya. Terus pastinya beda dengan binge watcher, itu orang-orang yang punya waktu luang banget buat namatin series. Bukan hanya cuma di weekend, bahkan di weekdays bisa gitu, yang memang suka maratonan. Terus popular searcher, itu orang-orang yang nonton pas filmnya lagi populer aja gitu. Tapi dia nggak mau tuh ngulik-ngulik kayak tiba-tiba dokumenter Neymar atau nonton-nonton film-film yang memang nggak ada di top 10-nya kayak gitu. Dia nggak akan tuh nonton kayak gitu. Terus kan pasti kan apa yang dia butuhkan beda ya. Nah terus ada juga busy guy gitu, yang kalau nonton cuma sesekali aja, kalau nonton juga nggak habis, cuma sekedar nonton buat nemenin makan siang. Ini juga nggak apa-apa ada, karena dia juga tetap loyal kan gitu ya, dan tetap buka setiap hari walaupun sedikit-sedikit, tapi tetap harus kita maintain dong orang seperti ini gitu. Terus yang terakhir adalah the loyalis, ini yang udah die hard fans film atau genre gitu ya. Kalau mungkin di sini yang suka Star Wars atau Game of Thrones yang sampai fansnya, wah ayo kita tweet war atau apa kayak gitu, yang udah emang bener-bener die hard gitu ya. Itu kan juga berbeda, harus ditreatnya berbeda. Makanya dari itu tipe konten yang kita kasih pun ke mereka pun berbeda-beda. Hal yang kita omongin ke mereka pun berbeda-beda. Kayak contoh misalnya kalau aku ngomong ke The Loyalist gitu ya, mungkin kalau yang basicnya kita bisa bilang, kamu tim Star Trek atau Star Wars kayak gitu. Padahal tweet kayak gitu aja, tapi bikin orang pengen berantem gitu kan. Tapi itu yang kayak yang akhirnya tuh kita kasih fun fact tentang filmnya mereka gitu yang orang nggak tahu kayak gitu. Itu pasti akan nge-entertain mereka banget kan. Mungkin tapi mungkin bukan mungkin ya, pasti tapi konten seperti itu tidak attract ke busy guy gitu karena memang dia ke sana cuma buat cari tontonan makan siang gitu. Mungkin apa yang bisa kita kasih ke busy guy gitu. Mungkin kita bisa kasih 10 rekomendasi film untuk makan siang saat tanggal tua gitu, biar makan siangnya terasa lebih enak gitu. Jadi mungkin si busy guy ini makan Indomie tapi kita kasih liatin yang si Master Chef kayak gitu-gitu. Itu kan juga bisa ya. Jadi kayak kita bisa ngasih apa yang mereka butuh dan apa yang mereka suka. Jadi nggak general gitu. Oke, kemudian setelah konsepin konten, ini teknis, tapi ini juga penting, yaitu determine a timeline ya. Jadi kayak kita harus ngeset dulu nih timeline, high level timeline-nya ya. Jadi kayak bener-bener kira-kira ketika suatu campaign atau konten series itu berjalan akan seperti apa timeline-nya. Banyak yang menyepelekan di sini, tapi akhirnya banyak yang miss deadline. Konten-konten yang seharusnya bukan konten sulit untuk diproduksi, tiba-tiba jadi mundur, dan akhirnya campaign-nya pun tabrak-tabrakan, terus misalnya lagi harusnya campaign-in, misalnya harusnya kita ngepost ini selama seminggu nih, 1 grid, tapi karena mundur, tiba-tiba jadi keseling karena ada satu promo yang harus banget naik, kayak gitu. Itu kesalahan-kesalahan yang
sebenarnya sepele banget tapi masih sering diabaikan orang sampai akhirnya tuh masih sering dilakukan gitu. Jadi timeline itu penting banget dan kalau bisa memang langsung, eee, langsung besar gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari 1 bulan atau bahkan kan kalau marketing ada marketing kalender 1 tahun gitu atau per quarter kayak gitu tuh lebih baik, dibikin dari awal bersama dengan rekan-rekan dan juga jangan lupa di setiap tanggalan juga jangan hanya dikasih tanggalan doang gitu, tapi tuh juga ditulisin apa yang mau kita achieve di tanggal ini kayak gitu, production-nya akan seperti apa dan siapa yang bertanggung jawab untuk, eee, di tanggal ini gitu. Kayak misalnya apakah sekarang masih di copywriter, kalau di tanggal 24 di copywriter, di tanggal 26 berarti harusnya udah di art director misalnya kayak gitu, itu harus jelas biar nggak saling lempar-melempar. Nah, terus juga kita bisa juga kok pakai, project management tools ya. Jadi misalnya kalau kalau teman-teman mungkin udah pernah coba Trello atau Notion gitu kan, kayak ini bisa kita kolaborasi bareng teman-teman yang lain juga, kayak gitu. Kalau udah selesai dipindahin, ini sangat mudah kok, jadi seharusnya bisa dilakukan bareng-bareng kayak gitu. Nah, terus nih ada yang perlu, di-checklist-checklistin juga gitu. Terus pertama, tahu scope the project-nya tuh segede apa, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dapat project yang gede, kita masuk ke nomor 2 kita break project-nya tuh ke, eee, apa namanya, tas-tas kecil gitu loh, kira-kira, eee, progresnya tuh jadi progres-progres kecil, nggak usah langsung kayak, "Nanti mau bikin video," iya video, tapi pastikan mulai dari storyline dulu. Di storyline kita masuk ke visual treatment-nya akan seperti apa kita diskusiin lagi. Jadi misalkan kita punya 1 bulan gitu, memang beneran kita bagi jadi tas-tas kecil kayak gitu. Terus consider dependencies, terus, calculate the time required for each task gitu, kayak berapa lama nih misalnya gue bikin caption, disuruh bikin caption, kan nggak mungkin 1 minggu bikin caption, kecuali bikin caption buat 1 tahun gitu kan. Kan nggak mungkin gitu. Jadi kayak, mungkin, kayak kita juga punya benchmark-nya gitu, bikin caption tuh butuhnya misalnya 30 menit untuk 1 caption kayak gitu. Misalnya storyline butuh 1 harian, kayak gitu. Begitupun dengan saat teman kita ngedesain atau misalnya saat take video itu berapa lama, terus belum lagi editing kayak gitu. Itu tuh mungkin kita harus punya kayak list-nya biar sama-sama tahu berapa lama kayak gitu. Nah, terus assess the task to the right resources. Nah, untuk teman-teman sendiri nih, misalnya, punya social media checklist nih, apa nih yang harus kita lakukan ya setiap harinya ya. Ini nih, ini kayak daily banget nggak boleh lewat gitu. Pertama, misal nggak usah bangun tidur sih. Nah, kita pertama kali buka laptop, nih kita harus reply ke semua orang dulu, habis itu lihat mention, terus monitor for keywords nih, lihat mungkin kayak buka Twitter, buka TikTok, ada apa nih tren-tren baru kayak gitu. Terus kita schedulein updates kita, terus kayak lihat juga other profiles baik yang satu industri atau yang industri berbeda, itu kita lihat tuh orang-orang tuh lagi ngapain sih kayak gitu. Karena hal yang paling apa ya, mimpi buruk, di sosial media saat kita menangani sosial media tapi kita nggak tahu apa tren di luar sana gitu ya. Terus habis itu mengkurasi konten-konten yang mau kita share gitu, kayak hari ini mau ngapain, terus ada advocacy juga, itu kayak, testimonial dari orang-orang bisa kita kumpulin, bisa kita tanya, bisa kita tulis sendiri kalau orangnya nggak bisa nulis gitu. Tapi tetap kayak, eee, omongannya itu atau kayak testimonialnya jangan dibuat-buat atau bohong ya, karena itu akan menurunkan kredibilitas kita gitu. Engage with VIPs, bisa follow back juga gitu, connect with one new person, kayak gitu. Let's say connect with one new person adalah ketika kita pasti tahu lah misalnya megang sosmed sebuah brand gitu ya, ada orang yang emang loyalis yang selalu selalu bales atau selalu responnya baik ke kita. Mungkin goals kita adalah satu aja setiap hari, bikin satu orang lain selain orang itu untuk menjadi orang itu gitu. Dari satu loyalis mungkin kita punya 2 loyalis gitu, yang setiap Bang Jago posting mereka kan love 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 love. Mereka tuh ya kayak aku pun mungkin ketika aku suka dengan brand dan ketika direspon dengan baik, pertanyaanku dijawab, kayak brand love-nya tuh akan tumbuh dengan sendirinya kayak gitu. Karena again nggak ada orang yang mau berinteraksi dengan brand. Orang tuh pengen berinteraksi dengan persona yang dibangun oleh brand tersebut gitu ya. Oke, kemudian create a workflow gitu. Bikin konten tanpa workflow itu ada pusing sekali ya guys. Jadi kayak, eee, nih kalau misalnya kalian bingung nih ini workflow-nya sudah bener atau enggak ya, kontennya ini udah sesuai atau belum ya? Ini ada 3 pertanyaan sih kayak,
udah berapa kali project ini di-review, baik sama atasan kalian, baik sama teman-teman yang kerja bareng, udah berapa kali? Kalau misalnya udah berkali-kali, tapi tidak ada progres, kenapa gitu? Apakah pada saat meeting itu tidak ada yang ngambil decision gitu? Kalau kayak gitu harus apa solusinya kayak gitu? Jadi kayak itu harus di ini sih harus emang bener-bener dicari. Kalau misalnya aku sendiri, kalau ini benchmark untuk aku, mungkin setiap orang beda-beda ya, tapi kalau aku sendiri, kalau misalkan kita sudah 2 kali ngomongin hal yang sama, dan permasalahan kita tidak berkembang, maka ada yang salah dengan cara kerja kita gitu kan. Harusnya memang pasti setiap regroup itu harusnya pasti ada permasalahan, tapi harusnya masalahnya tuh berkembang gitu, nggak kita ngomongin hal yang sama berulang-ulang kali, apalagi kalau misalnya itu sampai berminggu-minggu ya, itu sebenarnya udah salah gitu. Terus seberapa sering sih teman kamu, tim kamu nih memenuhi deadline gitu? Kalau misalnya dari 5 deadline, tapi setiap di-review baru bisa 2, baru bisa 3, itu ada yang salah entah dari workload-nya atau misalnya dari teamwork kitanya, kayak gitu. Terus kayak seberapa banyak kolaborasi yang, tim kita lakukan untuk membuat sebuah konten gitu, jangan jadi kayak, eee, saat kuliah gitu ya, skripsian ada yang hanya bayar untuk ngeprint atau misalnya hanya mau ngide-ngide doang, tapi nggak mau apa namanya, ikutan nulis atau misalnya anak anak kopi nggak mau mikirin visualnya gimana, atau anak visual nggak mau mikirin kopinya gimana, itu nggak akan work sih. Memang semuanya itu harus duduk bareng dan punya porsi yang sama besarnya sehingga nggak ada orang yang merasa bekerja lebih banyak dari timnya gitu. Ini contoh workflow-nya. Jadi kayak berawal dari konten strategis bikin brief, habis itu copywriter nulis, ini graphic designer create image atau create design ya, itu kalau ada review. Terus habis itu udah sampai sini kita review bareng-bareng baik sama creative lead-nya atau dan juga teman-teman yang lain gitu. Kalau misalnya ada revisi ya kita revisi. 2 kali revisi, itu biasanya, 2 kali revisi itu normalnya ya, cuma ada beberapa project yang memang kita harus revisi lagi untuk nemuin, output yang tepat kayak gitu. Dikasih ke project manager, itu nanti dia upload segala macam, terus di-review lagi, ada juga kalau misalnya di startup sering banget adanya namanya testing gitu ya, atau A/B testing gitu, kayak jenis konten seperti apa yang lebih disukai oleh audiens kita, itu juga sering kita lakukan, kita habis itu di-publish, kayak gitu. Oke, dan enggak terakhir juga sih, ini organize and store your content ya. Teman-teman kita sudah di digital, cuma aku tuh masih beberapa kali sering, "Aduh filenya hilang," apa. Itu kayaknya kita udah nggak boleh lagi ngomong alasan seperti itu ya, karena sekarang udah banyak banget tempat kita buat, ngedrop file yang bisa diakses bareng-bareng gitu ya, dari cloud, dari Google Drive gitu kan, atau Dropbox gitu. Banyak, jadi kayaknya, memang kita harus punya satu yang memang bisa diakses oleh semuanya kayak gitu. Jadi pun kelihatan kalau misalnya tiba-tiba nggak usah file hilang, satu slide hilang aja, kadang tuh ampe nyeseknya kayak bingung banget kan, apalagi tuh satu slide-nya udah kamu kerjain dari 3 sampai 4 jam kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya semuanya collaborate dalam suatu cloud yang sama, itu kan juga bisa kelihatan kan gitu. Coba kayak kalau kita balik pakai zaman flash disk itu susah banget, pasti hilang ya udah nangis aja atau tipes gitu. Jadi ini hal kecil tapi sering banget orang lupa tentang si organize dan store your content kayak gitu. Nah, udah tadi ngomongin workflow segala macam, ini sih menurutku beberapa 5 content creation mistake yang biasanya dilakukan. Yang pertama, semua brand pada saat ini pengen relevan sama audiensnya ya. Pengen riding every trend, tapi jangan pernah kita nge-riding trend tanpa mengetahui nih, kayak ini tren ini nih cocok nggak sih dengan purpose ataupun positioning kita gitu. Kayak misalnya Bang Jago gitu. Bang Jago live finance solution, tiba-tiba kita mau tap-in ke Citayam Fashion Week gitu. Kayak eh nggak salah, nggak salah. Cuma itu kan memang anak SMP ya, SMP, SMA gitu kan, yang jelas jelas aja itu maksudnya target audiensnya tidak punya KTP dan tidak bisa bikin Bang Jago, ngapain kita riding ke sana gitu kan. Bukan karena masalah trennya atau apanya, tapi memang bukan target audiensnya. Jadi ya buat apa kayak gitu, hanya untuk jadi omongan di sosial media, tapi ya buat apa gitu. Lebih baik ya kalau misalnya memang kita mau riding trend, yang memang sesuai dengan target audiensnya, sesuai dengan
tujuan kita yang selama ini kita komunikasiin tuh apa, sama positioning-nya tuh ada di mana, kayak gitu. Yang kedua, controversial approach, banyak brand yang melakukan itu sekarang, banyak juga yang fail, tapi sebenarnya itu tuh masih jadi hal yang diperbolehkan gitu ketika kita melakukan sebuah approach yang kontroversial. Tapi jangan maksudnya kayak jangan melakukan approach kontroversial tanpa ngasih solusi kayak gitu atau tanpa ngasih bigger purpose. Itu tuh akan jadi blunder sendiri buat brand kalian. Kita udah lihat berapa banyak brand yang mencoba seperti itu tapi akhirnya flop sendiri dan akhirnya berbalik ke mereka gitu. Karena memang brandnya itu bukan solusi dari controversial approach-nya mereka, jadi nggak worth it untuk dilakukan gitu. Oke, terus yang ketiga, good creative will never cover a shallow idea. Kita pernah tahu pasti yang kayak kreatifnya bagus banget, tapi apa ya, ide utama dari kreatif itu ya nggak ada gitu, atau idenya nggak jelas aja. Mungkin sekedar lucu aja tuh juga enggak gitu, kayak idenya kayak B aja gitu, tapi kreatifnya mungkin bagus banget, kayak desainnya bagus banget. Akhirnya yang ya tidak akan apa ya, tidak akan attach sama emosional seseorang gitu loh, karena ya nggak ada purpose yang mau disampaikan, nggak ada message yang kuat untuk disampaikan, ya akhirnya sayang aja gitu, hanya jadi sebuah karya yang bagus. Terus yang keempat, don't copy someone's idea, steal it. Steal it dalam artian gini, ada beberapa, kalau misalnya kita lihat di sosial media banyak konten yang sama-sama. Tapi ketika steal, kita tuh bisa ngasih karakteristik kita di konten tersebut gitu. Jadi bukan hanya sekedar ngopi aja gitu kan, kayak iya Bang Jago adalah bank lain dari versi lain dari bank ini, kan nggak mau dibilang seperti itu kan, atau misalnya sebaliknya kayak gitu. Jadi kayak jangan, memang ketika membuat sesuatu memang itu ada idenya gitu ya, walaupun mirip dengan ide orang lain, tapi kita juga harus make sure gitu loh, apa yang jadi karakteristik kita di sini kayak gitu. Terus yang terakhir, one size fits all won't work, optimize the mobile atau tempat-tempat lainnya. Jadi kayak misalnya aku punya sebuah kreatif yang oke banget nih buat di billboard. Ya udah, mungkin itu oke-nya di billboard gitu. Kenapa aku harus memaksakan kreatif yang oke di billboard itu ada di banner-banner berita yang kecil-kecil segini gitu. Atau kreatif yang di billboard itu aku masukin di email di mana orang pengen informasi yang lebih kayak gitu. Itu kan nggak works ya. Jadi kayak setiap size itu punya placement-nya masing-masing, punya objektifnya masing-masing, berjalanlah dengan caranya masing-masing kayak gitu. Jangan masa konten Instagram kita taruh billboard, kan aneh juga gitu. Jadi memang harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan udah oke main tempel-tempel di aja gitu. Udah sih guys, gitu aja. Kalau mau bertanya, aku pengen jawab kok. Oke, makasih banyak Mbak Indah. Ya ampun, tadi materinya oke banget, keren banget ya. Thank Oke, you. gimana teman-teman? Tadi materi hari ini keren banget loh Mbak. Aku ikut belajar lagi gitu tadi sesinya Mbak Indah. Aku deg-degan dari tadi. Gak apa-apa, ya wajar. Tapi keren banget loh Mbak. Terima kasih ya Mbak Indah udah sharing sama teman-teman semua di sesi hari ini. Oke, Mbak, kita kayaknya masuk ke sesi Q&A nih. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf ya teman-teman, sekali lagi kalau kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada. Tapi ya semoga pertanyaan yang dijawab malam hari ini terjawab ya teman-teman, oleh yang misalnya pada penasaran juga gitu. Oke, Mbak, langsung aja nih. Pertanyaan pertama. Udah siap, Mbak? Ya udah. Ih, bagus nih. Oke, pertanyaan pertama nih. Tren sosial media saat ini alami pergeseran di mana user sosmed hanya fokus dalam waktu 3 detik awal. Gimana dari tim Bang Jago mengimplementasikannya di sosmed, Mbak? Oke, dalam waktu 3 detik awal ya, apalagi ads nih ya. Ini aku langsung jawab aja ya. Boleh, silakan, Mbak. Karena kalau di Jago sendiri bener banget 3 detik awal itu yang paling kritikal gitu. Karena gimana? Karena udah lebih dari 3 detik orang nggak nge kan. Nah, makanya kita sering banget bikin hook-nya itu di 3 detik awal. Formatnya bisa beda-beda, tapi semuanya objektifnya sama. Apa yang bisa bikin orang nengok kayak gitu. Contoh, pada waktu itu kita bikin iklan untuk debit card ya. Terus kita di 3 detik awal kayak presenter quiz. Kayak kita bilang kayak, ayo coba tebak di mana
di mana letak nomor CVV di kartu Bank Jago, terus ada 3, 2, 1, dan itu waktu yang dalam 3 detik itu berapa banyak orang menontonnya itu tuh di situ tuh lumayan banyak banget karena secara nggak tahu ya secara psikologis mungkin ketika orang dihitung gitu ya 3, 2, 1 dia tuh tahu bahwa akan ada sesuatu di sini gitu. Dan ketika dia dikasih pertanyaan orang mungkin kan kayak di mana ya masih Vivi-nya entah dia nyari gitu tapi dia akan menunggu untuk jawabannya kayak gitu. Bisa juga gini kalau teman-teman lihat di TikTok ya. Ini kayak aku sering banget kayak misalnya orang Indonesia tuh suka fun fact, entah kenapa suka banget fun fact gitu ya kayak misalnya kayak gini. Kalau di depannya udah ada tulisan kayak 5 hal yang apa gitu, misalnya di TikTok kan kayak 5 hal yang akan aku lakukan ketika aku bertemu dengan diriku di umur 20 tahun kayak gitu. Itu tuh akan dilihat gitu karena mereka tuh menunggu kelanjutannya tuh apa gitu kan. Atau mungkin kayak zodiak itu kan sering banget. Jadi menurutku banyak banget caranya. Misal kamu bikin iklan gitu ya di lift, 3 detik awal kamu isiin itu juga orang di lift akan nengok gitu selama 3 detik gitu. Yang penting adalah gimana caranya itu dapetinnya itu sih, kayak gitu. Tadi yang kayak berasa dipanggil ya Mbak, kayak Iya, apa nih? dipanggil sama pengharum ruangan Mbak biasanya tuh. Sama pengharum ruangan lucu banget. Oke, thank you Mbak Indah buat jawabannya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Kita move ke pertanyaan selanjutnya nih dari Hani. Halo Kak, izin bertanya. Dalam membuat suatu konten, kendala apa sih Kak yang paling susah saat membuat konten yang bagus dan menarik konsumen? Wah, ini kayaknya frequently asked question nih Kak. Terima kasih. Kendala paling susah ya, menurutku itu satu sih, saat kita tidak mengerti audiensnya siapa, gitu. Karena saat kita tidak mengerti audiensnya, kita tuh nggak tahu apa yang dia pengen, apa yang jadi pain points-nya dia, apa yang jadi aspirasinya dia, itu tuh kita nggak tahu. Dan ini kesalahan yang sering banget dilakukan orang. Saat dia nggak tahu, dia tuh berasumsi atau ngambil stigma-stigma, bukan dia riset atau ngobrol dengan target audiensnya kayak gitu kan ya. Misal, aku ini let's say aku bukan orang yang familiar dengan mudik. Terus tiba-tiba aku disuruh bikin konten untuk orang mudik gitu. Padahal kan kayak insight-nya mungkin kita banyak menemukan insight ya kalau kita paham audiensnya. Mungkin aku bisa bilang insight-nya orang mudik itu adalah walaupun macet-macetan, empet-empetan duduknya, mereka tetap mau cuma buat demi ketemu keluarganya. Itu insight, itu maksudku semua orang itu fun fact yang maksudnya kayak semua orang walaupun tidak ada datanya gitu ya, tapi merasakan hal itu gitu, walaupun saat mudik harus nahan pipis segala macam, orang melakukan hal itu gitu, mereka mau berkorban di jalanan demi ketemu keluarganya. Tapi kalau stigma, aku bilangnya kayak gini, orang mudik itu kan ini tahu mudik cuma buat pamer sama keluarga di kampung, itu stigma gitu yang kayak kebenarannya tuh kita nggak tahu gitu kan, hanya dengar-dengar dari orang, tapi kita juga nggak tahu tuh di lapangan orang mudik itu seperti apa kayak gitu. Jadi itu yang harus dihindarin sih sebenarnya, karena kalau misalnya kita nggak mengerti audiensnya lalu membuat asumsi-asumsi yang salah, itu akan jadi konten yang either kontennya itu cetek atau kontennya bisa jadi yang tenggelam sekali gitu loh. Jadi kayak apakah bisa jadi ofensif atau segala macam gitu sih. Menurutku kendala yang paling sulit di situ. Mengerti audiensnya. Oke, mantep banget jawabannya. Memang kadang orang itu selalu pengen dimengerti sih Mbak. Jadi agak Betul. Oke, thank you buat Hani pertanyaannya. Kita move ke pertanyaan selanjutnya kali ya Mbak. Dari Jessica. Bagaimana cara kita sebagai digital marketer untuk menarik perhatian lebih para customer di tengah banyaknya kompetitor yang memiliki konten atau ide-ide kreatif? Oke. Gimana caranya sebenarnya kita cari referensi lebih banyak kayak gitu. Jadi mungkin kayak kita lihat nih referensi yang kayak dari yang trending, apa yang sedang dilakukan orang sekarang, kita lihat yang trendingnya gimana. Terus mungkin kita juga bisa tuh dari yang trending kita lihat yang sebelum-sebelumnya bagaimana kreatif-kreatif itu yang works kayak gitu. Jadi memperbanyak referensi kita, bercanda dan ngobrol sama orang juga itu bikin lebih banyak konten bank gitu ya di kepala kita kayak gitu. Dan juga nih kita harus lihat juga kompetitor tuh seperti apa. Ketika semua orang main di kolam yang sama, ya kita nggak usah main di sana, buat apa gitu kan. Kayak semua orang ngomongin sirup gitu, terus ngomongin buka puasa,
ya nggak apa-apa kita ngomongin buka puasa tapi jangan ngomongin sirup karena yang lain udah ngomongin itu gitu kan, bisa yang lain. Jadi pasti dalam memandang suatu kreatif itu kan banyak angle-nya ya, dan pinter-pinter aja nyari yang unik yang belum di touch sama orang kayak gitu sih. Oke, selalu putar otak untuk cari ide-ide Iya, baru ya. iya. Gitu. Oke. Next question nih Kak, dari Nunung Nurlaili. Hai Kak, apa sih yang menjadi bahan pertimbangan Bang Jago dalam memilih BA atau influencer atau media eksternal untuk mendistribusikan konten? Terima kasih sebelumnya. Oke, kalau milih BA pasti kita pilih yang pertama itu yang value-nya sama dengan yang perusahaan kita pegang gitu ya kan. Kan misalnya kita apa ya? Kita makanan sehat tidak mungkin apa namanya ngambil brand ambassador yang terang-terangan makan gula terus kayak gitu kan. Pasti yang value-nya sama dalam memandang hidup ataupun ngejalanin kehidupannya. Nah, sedangkan kalau misalnya mungkin kayak influencer atau media eksternal atau KOL yang kita pilih untuk promosiin Jago, mungkin kita lihat juga dari followers. Karena dari followers kita bisa lihat juga nih kayak orang ini dengan followers sekian itu tuh cocoknya untuk ngapain? Apakah untuk nyebarin awareness-nya tentang Jago atau dia bisa ngajakin orang, nge-influence orang, nge-educate orang gitu ya untuk ngasih tahu tentang fitur-fitur Bang Jago. Karena beda ya teman-teman, maksudku banyak influencer yang followersnya banyak banget tapi agak kurang bisa ketika harus mengedukasi tentang step by step kah, atau misalnya kayak keunggulannya apa, itu dia kurang bisa gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak, guys ada Bang nih namanya Bang Jago, keren banget kayak gitu, itu dia bisa kayak gitu. Ada juga influencer yang memang udah punya bonding banget gitu ya, udah kayak die hard fans, yang mereka ngomong aja, itu usernya bakal ikutan gitu. Walaupun mungkin kayak followersnya tuh bukan yang sampai juta-jutaan gitu. Mungkin dia di 50.000 tapi 50.000-nya loyal gitu. Mungkin aja kita nggak pakai dia buat awareness, tapi kita bisa aja pakai dia untuk acquisition gitu dengan nyebar kode promo atau apa. Jadi pun jenis promosi yang kita lakukannya itu tuh disesuaikan juga gitu sama mereka. Jangan sampai kayak influencer tuh hanya jadi kayak billboardnya kita aja, karena sayang kan. Mereka kan juga nge-build citranya mereka, hubungan mereka dengan followers itu kan ada karakternya masing-masing ya. Dan menurutku kalau works itu ketika kita bisa memahami karakternya influencernya apa dan bagaimana cara menggunakannya sih gitu. Oke, mantep nih Mbak Indah. Nah, kayaknya kita langsung nih. Terima kasih Mbak Indah buat jawabannya Ya, lengkap banget tadi. Next, masih ada pertanyaan Mbak, masih ada, banyak oke, banget nggak yang apa-apa. tanya hari ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, dari Bima Ya, Satria. ya. Bagaimana cara menyamakan kekuatan visual dan tulisan menjadi satu kesatuan yang padu sehingga audiens itu tertarik? Apa rumusnya untuk itu? Oke, rumusnya tuh gampang banget. Duduk bareng ketika ngonsepin kontennya. Karena orang akan tahu nih ketika copywriter dan misalnya desainernya itu bekerja sendiri-sendiri, kayak oke, bikin copy, yang satu guys ini nih desain, atau kayak misalnya desainer bilang, Indah gue butuh copy dong, ini nih headline apaan nih, diisi apaan, itu akan kelihatan banget gitu. Karena baik copy ataupun desainnya itu akan ngomong sendiri-sendiri, entah teriak. Pernah nggak sih kayak ngeliat desain yang kopinya teriak, desainnya teriak, rame banget. Itu kan nggak ada balance-nya ya. Jadi mungkin kita juga misalnya ketika kita duduk bareng, kita tuh akan ngomong, ini nih ide berangkat dari copy atau berangkat dari desain. Ketika berangkat dari copy, desainnya akan lebih di tone down gitu, lebih ke desain yang memang menjelaskan kopinya. Begitupun dengan desain yang dengan konsep yang berangkatnya dari desain gitu. Kadang kan ada yang berangkat dari desain yang kayak desainnya bagus banget, kopinya cuma kecil tapi kuat gitu. Itu kan juga bisa seperti itu, nggak perlu dua-duanya jedar-jeder kayak gitu kan, karena emang yang beneran teamwork gitu. Oke, mantep gitu. Oh, by the way, buat teman-teman yang belum tahu, copy itu ininya ya Mbak ya, teksnya, Ya, copy itu tulisannya. teksnya. Oke, gitu. Terima kasih buat pertanyaannya Bima. Next, dari Samuel. Dengan kemunculan berbagai produk sejenis di dunia perbankan, bagaimana tim di Bank Jago bisa memberikan pembeda dalam proses kreatif? Oke. Ini juga lumayan sering agak membingungkan ya, karena di Jago ini seperti yang kita tahu, industri perbankan itu tidak sefleksibel industri lainnya. Ada yang kayak kita tidak boleh
memberikan yang janji-janji yang overpromise itu nggak boleh gitu. Kita juga diawasi sama OJK dan yang lain kayak gitu kan. Makanya gimana caranya biar tetap di jalurnya tapi tetap bisa gokil gitu kan. Nah ini nih uh, yang kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya bank lain kan mungkin kalau kita tahu ya memang perbankan kan biasanya kaku gitu ya. Tapi Bank Jago bukan kita bandel, tapi kita bisa kok berkreasi dalam jalur yang tepat kayak gitu selama kita tidak nge-offense orang dan yang lain gitu. Kalau di Bank Jago sendiri apa pembedanya dengan bank-bank lain gitu ya. Kalau menurutku adalah dari tone of voice kita aja, maksudnya kayak dari cara kita berbicara kepada audiens kita itu sudah berbeda dari penggunaan mungkin kalau bank-bank yang lain mungkin masih ngomongnya saya dan Anda gitu. Di Bank Jago kita bukan lebih casual tapi kita bisa lebih dekat dengan audiens kita dengan menyebut kamu atau jagoan kayak gitu. Dan ketika menyebut diri kita sendiri kita nggak bilang Bang Jago gitu, tapi kita bilang iya, mungkin ada beberapa yang kayak iya nanti Jagomin ini ya cek DM kamu ya yang kayak gitu-gitu. Itu pun memberikan sebuah kedekatan yang berbeda dengan yang lainnya. Sedangkan kalau misalnya untuk visual sendiri atau kayak yang kita tampilkan gitu ya gambar-gambar, kita masih bisa tapping tren ke seperti industri yang lainnya gitu. Kita mau ada tren ini bisa tap in, mau tren ini bisa tap in kayak gitu. Jadi kayak nggak apa-apa tren tuh bisa tap, yang penting sesuai gitu konteksnya kan ya. Jadi kayak mau ada tebak-tebakan receh pun juga nggak apa-apa, yang penting ada esensinya nih bagaimana produknya masuk. Dan menurutku sebagai sebuah bank itu suatu hal yang unik ya gitu, karena kita bisa engage dengan audiens segitunya gitu, tapi juga tidak kehilangan esensi sebagai partner dalam mengatur keuangan si audiens kita ini kayak gitu. Oke, mantap banget Mbak Indah jawabannya. Oke, next question nih. Kita agak cepet aja ya, Boleh, teman-teman. boleh. Dari Wirasto nih, Mbak. Malam, saya kebetulan dari bank juga. Menurut kakak, apakah mengangkat sebuah konten tidak melulu dari produk bank bisa menaikkan engagement kepada nasabah? Seperti iklan rokok yang jarang menunjukkan rokoknya. Oke, sebenarnya menurutku bisa banget ya, karena bisa banget kok sebuah produk, nggak usah bank. Kalau kita lihat asuransi ya, asuransi tuh nggak pernah ngasih lihat tentang asuransinya gitu, apalagi kalau kita lihat di Thailand gitu kan, kayak yang sedih-sedihnya segala macamnya, kayak gitu, kayak yang penting value-nya tuh kita tunjukkan di situ, walaupun mungkin produknya tidak ada, tapi again, untuk mencapai level sana gitu, misalkan Bank Jago gitu, sekarang kita baru 2 tahun ya, terus mungkin juga masih banyak orang yang masih bertanya-tanya Bank Jago tuh apa sih itu kantong kayak gitu-gitu segala macam. Bahkan kayak Bank Jago tuh apa e-wallet kah apa. Itu kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau main yang sangat emosional tanpa ada produknya, menurutku akan tidak bijak karena orang-orang sendiri belum tahu apa yang ada di Bank Jagonya gitu. Mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai orang yang sudah tahu oh ini tuh Bank Jago bisa gini 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 gini, bisa kita mainin ke yang value-value aja kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Indah udah menjawab pertanyaan-pertanyaan di malam hari ini ya. Jadi teman-teman itu dia tadi sesi bareng Mbak Indah. Terima kasih banyak ya untuk pertanyaan-pertanyaan dan juga buat Mbak Indah buat pertanyaan-pertanyaannya yang keren-keren banget. Sebelum kita move ke next sesi, mungkin Mbak Indah ada yang mau disampaikan dulu buat teman-teman yang ada di sini? Aku bingung lagi mau nyampein dulu. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan nih buat teman-teman yang mungkin baru mau memulai karirnya di bidang digital marketing. Mungkin ada juga yang pengen jadi copywriter kayak Mbak Indah. Ya. Oke, kalau misalnya jujur aku juga bukan orang yang basicnya advertising atau apa gitu ya, tapi aku pada waktu itu mencoba gitu kan, dan itu benar-benar banyak yang learning by doing dan of course banyak baca gitu ya segala macam, karena tidak ada pendidikan yang benar-benar di bukunya tuh seperti apa kayak gitu. Tapi memang kalau kita misalnya tidak bisa tapi kita mau mencari itu bisa ada teman-teman. Tapi kalau menurutku sendiri mungkin ini ada ada bukan satu pesan sih, aku kayak ngasih petuah ya kalau kasih pesannya. Kayak misalnya kalau bagaimana untuk menjadi orang kreatif gitu ya. Ini spesifik di kreatifnya gitu, bukan digital marketingnya, adalah ketika hidup kalian sering mentok gitu ya,
percayalah bahwa kalian tuh akan jadi orang kreatif gitu. Karena kayak saat kita mentok kita akan cari solusi, alternatifnya apa, dan menjadi orang kreatif esensinya adalah itu gitu, kita mencari solusi atas kebingungan-kebingungan yang ada gitu. Jadi ketika teman-teman sering mentok dan bisa ngelewatin itu, percayalah kalian bisa jadi anak kreatif kok guys. Ujung-ujungnya work smart ya, Mbak, ya? Bukan Iya, mentok gitu, iya, ujung-ujungnya work smart. dari mentok-mentok itu pasti ada hikmahnya kok. Betul. Oke, mantap banget Mbak Indah. Terima kasih banyak ya untuk waktunya malam hari ini, udah sharing sama teman-teman semua yang ada di sini. Semoga nanti ke depannya nih teman-teman siapa tahu berjodoh ya dengan Bang Jago gitu kan, bisa gabung jadi bareng sama Mbak Indah gitu siapa tahu kan. Terima kasih Amin. banyak ya Mbak Indah udah bantu sharing-sharing dan ilmunya juga nggak kalah keren ya malam hari ini teman-teman, langsung dari praktisi loh, langsung dari Mbak Indah nih di-share. Jadi boleh ya teman-teman di take notes untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak ya Mbak Indah. Iya, aku senang banget tahu lihat komen-komennya. Iya Makasih. dong, boleh dong dilihat nih. Mungkin tadi Mbak Indah belum sempat baca-baca komen, boleh dibuka nih sekarang komen-komennya. Kalau Oke, malu, malu. oke kalau gitu terima kasih banyak ya Ya, Mbak Indah untuk waktunya sekali lagi. Selamat iya, istirahat Mbak. iya sama-sama. Oke, sekali lagi terima kasih buat tim Bang Jago yang udah menyempatkan waktunya nih buat sharing sama teman-teman semua di Digital Marketing Mini Course di malam hari ini. Oke, gimana so far sesi hari ini dan juga mini course yang kemarin-kemarin? Boleh dong teman-teman kasih satu kata untuk review mini course, diramein lagi kolom live chat-nya. Kira-kira apa nih? Kalau misalnya teman-teman bisa kasih satu kata untuk review mini course, boleh ya teman-teman diramein kolom live chat-nya. Thank you so much yang udah mulai ngetik. Oke, nah kalau misalnya teman-teman di sini ternyata pengen banget gitu ya mau jadi seorang digital, marketer, teman-teman sudah menyelesaikan mini course gitu ya, sudah ikut mini course sampai detik ini. Semoga teman-teman juga senang nih dengan ikut mini course dan dapat banyak ilmu baru. Teman-teman tuh punya potensi loh ternyata untuk, jadi seorang digital marketer. Kalau misalnya nanti teman-teman ikutan full stack, journey-nya akan seperti ini. Jadi misalnya teman-teman mulai nih, memulai belajar di full stack, fase pertamanya teman-teman akan belajar di review course, di mana di review course ini teman-teman nanti akan dapat yang, 3 bulan itu ya teman-teman. Jadi akan belajar di kelas gitu, dapat materi dan juga praktek terkait digital marketing gitu, terus nanti ada group assignment ataupun assignments pribadi gitu ya, tugas-tugas pribadi yang di mananya nantinya juga bisa mengasah skill digital marketing-nya teman-teman, gitu. Nah, kalau misalnya yang review course tadi sudah selesai, teman-teman akan mulai nih ke career preparation dan juga projects-nya. Jadi akan mulai mempersiapkan karirnya. Kalau tadi kan belajar udah, assignment udah. Nah, tugas-tugas yang mungkin tadi sudah teman-teman kerjakan di review course itu bisa mulai diatur atau disusun menjadi portfolio gitu, let's say. Nah, di fase kedua atau biasanya kita bilangnya review next nih teman-teman, nanti teman-teman itu akan lebih fokus ke career preparation-nya. Jadi nanti bisa belajar langsung dari para expert terkait, persiapan karir gitu. Misalnya ada eee, kelas-kelas buat CV, buat portfolio, interview, tips gitu dan lain sebagainya ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga semoga dari ilmu-ilmu terkait proses pencarian kerja yang didapatkan di Revoinex Next-nya nantinya juga bisa lebih menyiapkan teman-teman di job market nanti. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata sudah lulus dari Revoyu, baik ikut yang 3 bulan atau 6 bulan, teman-teman itu akan otomatis nih menjadi bagian dari Revoyu Community. Nah, jadi Revoyu Community ini khusus untuk alumninya Revoyu aja ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah lulus itu otomatis akan jadi, bagian dari Revoyu Community. Selain bisa networking, bisa meet up offline juga, kalau misalnya ada yang kan selama ini mungkin online nih ketemunya, bisa langsung meet up offline gitu. Terusnya di dalam Revoyu Community ini juga ada Revoyu Clubs yang nantinya bisa ngebahas, sesuai topik apa nih yang diminati oleh teman-teman semua.
Terus yang tadi aku mention juga bisa memperluas networking dan siapa tahu bisa, membuka peluang-peluang karir lainnya melalui networking ini untuk teman-teman semua nantinya. Dan selanjutnya ada, Revoyu eksklusif alumni Slack channels juga nih. Jadi di Slack itu nanti teman-teman bisa diskusi, misalnya ada yang mau bertanya apa, bisa langsung drop aja di Slack, siapa tahu ada, anggota lainnya yang bisa langsung merespon atau mungkin pernah mengalami hal yang sama juga dengan teman-teman dan langsung bisa kasih, sarannya juga melalui Slack tersebut. Jadi bisa banget ngobrol sesama alumni, ketemu bareng alumni, itu semuanya di Revoyu Community. Jadi belajarnya nggak cuman berhenti sampai 6 bulan di Fullstack aja. Di Revoyu Community pun teman-teman masih bisa, tukar pikiran sama alumni yang lainnya, dengan instruktur yang lainnya gitu ya. Jadi tentu saja belajar itu nggak putus ya teman-teman. Oke, nah di sini mungkin aku coba menjelaskan beberapa fasilitas atau apa sih yang membedakan Revoyu dengan yang lainnya nih, teman-teman. Jadi yang pertama untuk durasi di Fullstack itu ada yang 3 bulan dan 6 bulan dengan beberapa metode pembayaran. Dan untuk di Fullstack juga ada job guarantee, jadi job guarantee ini sifatnya refund ya. Biaya studinya teman-teman akan dikembalikan up to 100% atau sampai 100%, tapi ini hanya berlaku 6 bulan setelah teman-teman sudah lulus dari, Revoyu, gitu. Terus untuk metode pembayaran, metode pembelajarannya, itu seluruh kelasnya live dan juga interaktif, teman-teman, plus ada juga career preparation classes. Nggak cuman itu, teman-teman juga bisa mendapatkan unlimited learning resources, jadi bisa mengakses kapanpun baik itu materi dan juga recording-annya. Lalu selanjutnya instructors atau para pengajarnya teman-teman adalah para expert industry leaders. Lalu ada weekly assignment dan juga review session, dual mentorship ya, baik dari expert maupun mentor, terus ada dedicated study group, selanjutnya ada career support, projects, virtual internship, mentoring session, mock-up interview, banyak ya teman-teman. Dan ada long term career planning dan post graduation program. Nah, yang post graduation program ini adalah review community yang sudah aku jelaskan juga tadi ya sebelumnya, teman-teman. Jadi bisa banget networking bersama ribuan alumni dan juga industry leaders lainnya. Gitu. Jadi mumpung teman-teman nih slot atau kuota kelasnya masih ada, langsung aja daftar ke link yang sudah di-pin message oleh Mimin Revoyu dan, seluruh fasilitas yang tadi aku sebutkan bisa teman mendapatkan dengan biaya sebesar 16 juta rupiah, sedangkan mungkin di online course yang lainnya bisa up to puluhan juta rupiah nih, teman-teman. Oke, nah di sini coba kita kenalan sedikit nih sama Kak Nabila. Jadi Kak Nabila ini merupakan salah satu alumni yang, memakai metode pembayaran study no pay later untuk ikut Revoyu. Jadi singkat cerita aja, dulunya Kak Nabila itu ngerasa stuck dengan, karirnya gitu ya, karena sudah 3 tahun lebih bekerja, tapi masih dengan posisi dan juga gaji yang sama. Akhirnya coba untuk ikut full stack, karena mungkin dananya belum cukup gitu ya untuk ikut full stack, akhirnya Kak Nabila ini coba untuk metode pembayaran yang study now pay later, gitu. Nah, ternyata setelah mengikuti Revoyu, setelah lulus dari Revoyu, Kak Nabila ini berhasil melunasi biaya yang, SNPL tadi. Nah, sedangkan, teman-teman, Kak Nabila ini juga dipromosikan karena sudah upskill gitu ya. Jabatannya juga, naik gitu, gajinya naik dan bahkan tabungan untuk nikahnya malah nambah, teman-teman. Buat yang mau baca lebih lanjut bisa aja langsung ke link yang sudah ada di slide aku ya, teman-teman. Oke, nah kalau misalnya teman-teman nantinya sudah, menerima sertifikat gitu ya, atau mungkin yang kemarin sudah dinyatakan lulus certification test dan nanti setelah mini course ini berakhir sudah menerima sertifikatnya, jangan lupa untuk join social media competition-nya dan menangkan eksklusif review merchandise nih teman-teman. Karena dengan mengupload sertifikatnya di sosial media, teman-teman juga bisa nih meningkatkan personal branding-nya teman-teman, meningkatkan atau memamerkan professional skill-nya teman-teman juga, memperluas networking dan juga menjadi bagian dari Revoyu Mini Course Community. Jadi jangan lupa untuk di-upload dan diikuti ya social media competition-nya.
Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah join mini course di batch ini. Buat yang masih penasaran nih seputar digital marketing atau yang makin penasaran gitu, boleh banget kalau misalnya teman-teman mau join lagi mini course di batch depan. Karena topik mini course itu di setiap batch-nya berbeda, topik simulasinya ya teman-teman itu berbeda. Jadi buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut soal digital marketing, boleh banget join lagi di batch depan karena topiknya nggak kalah seru dengan yang ada di batch sekarang. Untuk topiknya bisa dilihat di slide aku ya. Atau misalnya teman-teman di sini ada juga yang pengen ngajakin saudara gitu ya, kerabatnya, kakak adik, sepupu, misalnya tetangga untuk belajar digital marketing bareng-bareng di mini course ini, boleh banget teman-teman bisa, pakai link referralnya teman-teman semua juga, gitu. Jadi buat teman-teman yang nanti masih join lagi di batch depan, ya udah nanti kita ketemu lagi ya di sesi mini course berikutnya. Wah, ternyata segitu dulu teman-teman, sesi kita di malam hari ini dan juga di batch ini. Thank you so much teman-teman yang sudah join sampai hari ini. Aku mewakili tim Revoyu, mohon maaf kalau misalnya selama mini course berlangsung kita ada kesalahan gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah join, makasih juga buat mimin Revoyu, tim support squad, para tim lead yang selalu bantuin aku selama mini course ini berlangsung. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu lagi nanti di sesi mini course berikutnya ya. Bye-bye semuanya. Jangan lupa isi form kehadiran ya untuk bisa dapetin sertifikatnya nanti. Formnya cuma bisa diakses melalui YouTube ini loh. Gampang banget kok, tinggal scan QR code yang ada di layar ini, atau bisa juga langsung klik link yang ada di live chat atau description box. Lalu tinggal isi deh formnya. Pastikan kamu pakai email yang sama dengan email pendaftaran ya.